Halo Aries, apa kabar? Apa kabar semuanya ya? Buat kamu yang baru datang ke channel aku, welcome. Jangan lupa subscribe. Untuk kamu yang udah lama, welcome back. Seperti biasa, aku buka kartu tentang perasaan ya. Ini bisa perasaan kamu sendiri atau perasaan orang yang sedang kamu pikirkan, ya. Vice versa, hukumnya vice versa karena ini energi ya soalnya. Oke. Aries, kalau untuk cross watcher boleh ya, yang buat kepo-kepo gitu ya, nggak apa-apa juga kok, boleh kok. Terus what is going on about Aries? Apa perasaan orang yang sedang Aries pikirkan dan apa yang perlu Aries ketahui tentang ini semua? Terus what is going on about Aries? Apa perasaan orang yang sedang mereka pikirkan? Ini bisa siapa aja ya yang sedang kamu pikirkan, bebas. Aries, I want you. I don't react when people mention you. I feel you're leaving me behind. Oke. Gue ngelihat di sini orang ini saat ini sedang memperhatikan atau stalking kamu, entah lewat sosial media, entah lewat mana, entah bertanya sama temen atau tanya sama praktisioner. Tapi dia bener-bener I want you, dia mau kamu, ya, dia mau kamu. Dia reminiscing tentang apa yang pernah lo sama orang itu bicarakan. Dia ulang-ulang gitu. Dia sadar banget ya tuh. Dia sadar banget kamu udah ninggalin dia. Semakin kamu pergi ninggalin dia, energinya udah hilang, semakin dia menginginkan kamu gitu. Oke. Jadi orang ini yang aku lihat sih ya, nggak apa ya, berantakan. Kalau dari bahasanya dia ya, yang di sini orang ini nggak sabaran, impatient gitu. Jadi karena orangnya immature, nggak dewasa, beberapa di antara kalian mungkin berhubungan sama orang yang udah usianya cukup tapi pemikirannya nggak dewasa, kekanak-kanakan, atau kalian itu berhubungan sama orang yang usianya beda sama kalian ya, usianya beda jauh ya mungkin. Jadi mereka nggak suka ada completion di sini, nggak suka. Kenapa lo ninggalin gue tanpa izin gue gitu? Ya karena ya gitu. Jadi mereka mau datang ke kalian dengan trik gitu. Karena nggak sabarnya itu. Karena kalau yang aku lihat dari sini, mereka ini orangnya itu loh, nggak percaya diri ya, insecure. Insecure itu bukan berarti orang itu nggak punya skill, nggak punya kemampuan, nggak punya harta benda, atau nggak punya fisik yang menarik. Tapi sebenarnya insecure-nya itu karena emang dia bawaannya dari kecilnya dia gitu. Mungkin memang cara ya belief system tadi, bagaimana dia dibesarkan, dengan di lingkungan apa dia dibesarkan, pola pikirnya mempengaruhi walaupun kecerdasannya melebihi rata-rata. Tapi yang jelas orang ini immature ya. Greedy sih orangnya ya. Greedy gue bilang di sini apa ya? Banyak hal yang dia mau dalam hidupnya tapi dia nggak kontrol jadinya. Jadi mengabaikan sesuatu yang untuk mereka yang baik gitu.
ya. Jadi dia pengen manfaatin kamu nih. Posisinya pengen manfaatin kamu. Kalau balik dia mau manfaatin kamu, ya. Karena dia tahu banget kamu itu kayak ini ya, orangnya baik, kasianan, orangnya nggak tegaan gitu. Padahal kamu juga nggak, istilahnya gini ya, kamu pergi itu udah ngerti value-nya kamu. Jadi mereka mau trik apa juga mereka udah ngerti sebenarnya. Mereka ngerti kamu pinter gitu. Kamu udah tahu mereka mau apa ya, mau bikin trik apalah udah nggak mempan lagi sih sebenarnya. Udah selesai sebenarnya, completion tuh, ya. Coba kita lihat dari tarotnya ya. Apa perasaan orang yang sedang Aries pikirkan? Apa yang perlu Aries ketahui tentang ini tarot? Ayo. Aries. Page of Emotion. Kenapa gue bilang tadi orang ini immature ya? Karena nggak banyak yang mereka bisa tawarkan sama lo. Mereka mau balik, tapi mereka tuh apa ya? Kayak stres gitu. Stres kayak seperti orang ini orang nggak pakai baju ya, istilahnya seperti udah ditelanjangin sama kalian. Kayak gini ya, contohnya bahasanya gue yang gampang. Alah, gue udah tahu lo, kartu lo gitu. Jadi lo nggak usah lah pakai trik-trikan lagi sama gue kayak gitu ya. Lo bilang kayak gitu, walaupun di dalam hati atau emang lo bilang kayak gitu. Jadi mereka merasa diintimidasi gitu sama kamu tuh. Jadi kayak orang mau ngajak berantem gitu. Page of Emotion. Bentar ya. Orang ini mau datang loh ke kamu gitu. Bener-bener. Tapi orang ini masih berurusan ya sama banyak yang pengen gue sampaikan ya gitu. Gue harus relax nih. Ntar dulu. Downloadnya banyak. Jadi kayak gue harus bilang satu-satu nih ya. Orang ini mau datang ke kamu. Tapi dia stuck gitu. Karena dia saat ini gak bisa menawarkan apa-apa buat kamu. Dia gak punya apa-apa. Entah orang ini mengalami permasalahan dengan keuangannya atau dengan keluarganya, atau sedang menjalani karmanya. Kalau gue bilang sedang menjalani karmanya ya, secara totalinya. Karena itu udah menyangkut keluarga, harta, tahta, atau jabatan ya. Kita klarifikasi Page of Emotion sama Five of Inspiration ini apa? Di Emperor. Orang ini orang ini kan Page ya, pengen jadi Emperor. Jadi di badannya itu konflik orang ini sebenarnya. Orang ini mau jadi leader untuk orang di sekitarnya. Sementara orang ini dalamnya itu seperti ini ya, anak kecil gini. Gitu. Dia stuck di ininya ya. Di masa lalunya ya. Walaupun orang ini terus punya usia bertambah, tambah tua, tapi di dalamnya itu nggak ada pergerakan gitu. Mungkin orang ini nggak mau belajar dari masa lalu ya,
nggak mau belajar. Oke. Gitu. Jadi orang ini juga berurusan sama Queen of Voice, entah itu pasangannya atau entah itu mantannya. Tapi yang bikin hidup mereka berantakan itu pasangannya ini gitu. Yang dekat sama mereka, entah itu mantannya, entah itu kayak pokoknya figur ibu gitu. Entah ibunya, entah sosok seorang ibu deh gitu, ibu dari anak-anak gitu ya, gitu intinya. Ini yang mengacaukan seluruh hidupnya itu sebenarnya. Makanya dia konflik. Sebenarnya gue udah tua, tapi kok gue dianggap anak dan harus nurut gitu. Harus semua diatur apa segala macam. Gak bisa kayak gini gitu. Sementara yang support semuanya si Emperor ini. Si Queen of Voice ini gak punya apa-apa. Tapi dia coba mengontrol si Emperor ini. Kayak gitu ya. Jadi si Emperor ini punya keinginan untuk bahagia gitu. Gue kepengen bahagia. Gue pengen kembali ke orang yang dia benar-benar cintai. Tapi dia stuck, gak bisa. Makanya tadi gue lihat dia pakai trik. Pakai triknya itu entah dia pakai sihir biar bikin kamu stuck juga. Entah dia fitnah kamu biar kamu gak berkembang, biar satu level. Karena orang ini berurusan sama orang-orang yang di low vibrasi semua ya. Ini aku kasih tahu ya kalau orang yang belum ngerti tentang low vibrasi. Low vibrasi itu adalah orang-orang yang toksik, yang dia berpikir secara pendek ya, nggak pakai logik, yang kayak suka dengan mabuk-mabukan, minuman keras, seks bebas, atau dengan pola pikir yang itu aja, yang cuma mau senang-senang. Pokoknya orang ini berada di lingkungan yang kayak gitu. Jadi ini gue nasehatin ya, nasehat. Ini gue kasih sharing ya. Gue pernah dengar ini juga dari dulu gitu. Makanya gue kasih tahu lo. Lo berteman, lo punya temen 5. Di antara 5 temen lo itu, atau lo berhubungan dengan 5 orang ini, lo akan jadi salah satu orang yang di dalam 5 orang ini. Jadi be careful sama memilih orang-orang yang dekat sama kamu. Gitu. Jadi kalau lo dekatnya sama orang-orang yang di low vibrasi, otomatis lo di drag ya. Mereka dragging lo ke energi itu. Walaupun lo berusaha cleansing tiap hari, tapi lo tetap bergaul dengan orang yang di low vibrasi. Wassalam deh. Because of itu kesalahan lo. Kenapa? Karena lo gak mau keluar dari circle itu. Permasalahannya bukan di orang lain tapi lo. Gitu. Ya, oke Aris, kita lanjutkan ya. Maaf ya kalau gue agak-agak gimana kalau bilang itu. Tapi gini, gue punya pengalaman pahit. Setiap orang pun pernah mengalami pengalaman pahit. Tapi ada orang yang dipergunakan untuk sesuatu yang gak baik. Gue pengen di sini kasih masukan atau sharing apa yang pernah gue terjadi, apa yang bisa gue selesaikan dengan problem ini, apa solusinya tuh gue udah lakukan gitu. Jadi gue sharing. So kalau misalnya lu punya teman-teman toksik, better lu jauhin ya. Gue lebih memilih circle gue mengerucut ke atas seperti piramid. Semakin usia kita tua, semakin teman kita nggak banyak. Kenapa? Semakin kita ngalamin banyak hal. Kalau misalnya kita kalau yang usianya muda-muda pasti deh banyak teman itu kan keren, seru gitu, berkualitas. Menurut lo itu kayak keren lah gitu. Tapi kalau gue pribadi kenal
teman sama teman dekat itu harus lo bedakan. Kalau lo kenal, boleh lo kenal siapa aja, banyak boleh. Temen lo harus lo pilih, lo saring lagi. Temen deket kalau bisa, kalau lo nyaringnya tapi nggak ada yang kesaring sama lo, better lo nggak usah punya temen deket. That's my advice for you. Kita lanjutin Six of Voice sama Hang News nih apa? Ya, lihat ya, orang ini ingin memberi lo kestabilan hidup. Tapi karena orang ini masih berhubungan sama the devil, jadi orang ini harus cleansing. Dia membawa entity di dalam tubuhnya karena dia pernah berhubungan seks, pernah berhubungan dengan orang yang punya the devil ini ya, gitu. Oke. Orang ini mencoba untuk pergi ya, Eight of Emotion. Begitu orang ini mencoba untuk pergi, berapapun kerasnya orang ini pergi, orang ini nahan. Nih, bikin drama ya kalau gue bilang. Bikin drama. Makanya si Page of Emotion tadi jadi emperor tadi berusaha untuk menjadi leader untuk dirinya sendiri gitu. Awakening sama the devil apa, Tero? Oke. Kalau gue ngeliat Ten of Inspiration ini tuh beban berat. Beban berat untuk apa ya? Gini ya. Kalau di sini gue ngeliat lo berusaha untuk cut off ininya ya, tali cord yang ada hubungannya sama di Emperor ini. Kalian berusaha banget karena kalian masih punya perasaan di sini, gue ngeliat ya. Cuman si Queen of Voice tadi menghalangi ini menghalangi lo gitu. Di Emperor tadi menghalangi lo untuk moving forward, si Queen of Voice ngalangin si Emperor untuk moving forward. So gimana tuh kayak gitu ya. Jadi kenapa gue bilang lo bener-bener putus tali cordnya sama orang ini. Even di pikiran lo harus putus gitu. Karena apa? Orang ini masih berurusan sama orang-orang yang toksik gitu. Sementara apa ya? Sementara lo mau cleansing ditambah lagi sama ini ditaruh lagi gitu. Jadi lo agak repot sih sebenarnya ini. Kalau gue ngeliat sih beban beratnya di lo sih. Apa sih nih orang, just leave me alone gitu. Lo minta tinggalin gue, jangan ganggu gue gitu. Gue gak ada urusan lagi sama lo semua, jangan ganggu gue gitu. Tapi karena ini jealousnya setengah mati, oh lo gak bisa, lo mau ninggalin gue, lo mau bahagia sama orang itu, tidak bisa Rodolfo. Gitulah ceritanya. Jadi jealous SF SFC. Jadi dia jealous banget orang ini ya gitu. Lo tahu dong ya. Oke. Nah, sementara lo di sini yang gue lihat nih ya, Knight of Inspiration, happiness sama Ace of Emotion. Lu punya seseorang nanti datang, orang baru yang bikin lu bahagia banget. Awal yang baru buat lo ya. Awal yang baru buat lo. Bisa nanti sampai ke komitmen jangka panjang ya gitu. Gue nggak bilang ini pernikahan. Tapi yang jelas ini komitmen ya di sini. Ini orang barunya semangat banget. Apa lo lagi semangat banget cari orang baru di sini kalau gue ngeliat sih. Lo nggak usah stuck ya, nggak usah stres sama lingkungan orang-orang yang toksik. Kalau lo nggak suka lo tinggalin aja, nggak masalah sih sebenarnya. Dan lo juga nggak usah takut misalnya kalau ada yang ancam-ancam, kalau lo ninggalin gue akan begini. Nggak usah takut kayak gitu. Gitu. Coba kita lihat
saran oracle buat kamu ya. Tarot, apa saran buat Aries? Saran buat Aries apa? Spirit has your back. Nih, makanya gue bilang tadi, kalau lo diancam-ancam, kalau merasa orang sihir lo terus, atau lo ditarik ke energi yang lo vibrasi terus, lo gak usah takut. Spirit has your back. Ada ancestor di belakang lo, leluhur lo, atau alam semesta, atau Tuhan, itu melindungi lo gak usah takut. Nih, tambah lagi, freedom is yours. That's your choice. Hidup itu pilihan. So kalau lo mau bahagia, lo pilih bahagia lo gak usah menunggu. Lo putus tali cordnya, lo pergi. Gitu. Let it shine. Nih, lihat tuh, let it shine. Lo bersinar nanti, serius. Be fearless and bold. Gak usah takut, ya. Gak usah takut. Lo pinter orangnya. Harus punya semangat yang kuat ya. Buat ngejalanin hidup lo yang baru. Lo harus putus tali cordnya sama orang-orang toksik kayak gini. Seriously. Berapa besar pun lo cleansing tiap menit, tiap 5 menit sekali atau setiap hari, tapi lo masih berhubungan sama orang yang di lo vibrasi, energinya akan tetap mempengaruhi lo. Lo harus inget itu, pesan gue ya. Oke, semoga dapat membantu. I love you. Jangan lupa sharing, komen di bawah. Gue orangnya rese apa enggak? Kalau rese, ya emang gue begitu. Kalau menyenangkan, kasih pujian-pujian. Bye-bye.